bencana besar diramal bakal datang. Mulai bulan Juli hingga 3 bulan mendatang harus waspada karena banyak kejadian tak terduga. Dan semua membawa malapetaka. Perang yang terjadi di Timur Tengah yang menggunakan senjata pemusnah massal bisa membuat semesta ikut terguncang. Banyak bencana hingga terjadi pergolakan demi pergolakan. Efek perang nuklir juga sangat berbahaya bagi kesehatan karena bisa mengakibatkan munculnya virus mematikan. Lantas, apa yang bisa dilakukan sebelum mara bahaya terbesar itu datang? Adakah cara menghindari bencana yang menakutkan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Bencana alam akibat cuaca ekstrim sedang melanda. Di banyak titik tengah terjadi bencana besar yang tak pernah terbayangkan. Saat ini pun penglihatan paranormal Velin Ratu Ayu menunjukkan tanda-tanda bahaya sebab bentuk sesar bumi mulai membesar. Bersama itu, ada angin kencang yang sangat dingin. Itulah yang menurut Velin menjadi sinyal datangnya mara bahaya sangat besar. Termasuk munculnya turbulensi dari kerak bumi paling bawah sehingga menyebabkan banjir bandang hingga tsunami dan megatrust. Dampak dari cuaca yang sangat ekstrim, angin dingin yang menandakan akan adanya sesuatu hal yang besar juga. Bahkan aku melihat di sini sudah mulai ada sesar bumi yang sudah mulai semakin hari ini semakin membesar. Adanya muncul di sini ya api dari kerak bumi paling bawah yang akan menandakan akan adanya banjir bandang ataupun tsunami atau yang kita sebut megatrust. Persiapkan diri sejak hari ini. Persiapan untuk menghadapi bencana super besar yang berpotensi terjadi. Sebab mulai bulan Juli ini semua yang menakutkan bisa terjadi. Dan pada September nanti bakal muncul air yang sangat tinggi. Tapi yang lebih menggiriskan, akan ada luapan air bah diikuti dengan dentuman besar yang sangat misterius. Velin Ratu Ayu juga meramal semburan api dari perut bumi mengakibatkan gunung meletus yang melemparkan lava pijar sangat panas. Adanya muncul di sini ya api dari kerak bumi paling bawah yang akan menandakan akan adanya banjir bandang ataupun tsunami atau yang kita sebut megatrust di tahun ya perkiraan aku di bulan Juli, Agustus, September itu kita sedang menantikan akan adanya bencana yang sangat menakutkan, yaitu akan adanya air yang sangat tinggi, gelombang air yang sangat tinggi, bahkan akan disertai dengan dentuman yang sangat dahsyat dan juga semburan api, dan di sini disertai ya semburan api dari dalam kerak bumi, dan ini juga yang akan menandakan ada beberapa gunung yang akan meletus disertai lava panas serta asap yang sangat aku lihat di sini asapnya sangat hitam dan ini pekat sekali. Bencana yang berasal dari air laut juga tidak kalah menakutkan. Sesar bumi yang bergeser mengakibatkan banyak terjadi bencana besar yang sulit diprediksi. Anomali cuaca juga terjadi. Selanjutnya akan datang masanya ketika air hujan mengalami siklus paling parah. Akibatnya terjadi hujan salju dan angin kencang. Hati-hati dan waspada masih didominasi dengan pergeseran air laut dan juga pergeseran bumi, sesar bumi yang semakin meluas juga ini akan sangat berdampak akan adanya bencana alam yang tidak bisa kita prediksikan, dan sewaktu-waktu bahkan aku melihat di sini dalam tahun 2025-2026 ini akan adanya yang namanya kita akan mengalami siklus air hujan tapi bentuknya adalah seperti salju. Maka di tahun 2025 ya, penghujung tahun 2025-2026 akan adanya pembekuan ya, di sini penyubliman dari hawa panas menuju hawa dingin, yaitu akan adanya hujan salju disertai angin kencang.
keganasan angin dan air, seperti silih berganti, memberi rasa ngeri. Semua orang dibuat takut tapi juga takjub. Angin kencang yang sangat dingin, termasuk kecelakaan jalan raya. Tentang kecelakaan yang menakutkan, Felin memberi wanti-wanti untuk berhati-hati saat berkendara. Dalam penglihatannya, Felin mendapat gambaran terjadinya kecelakaan maut yang memakan banyak korban jiwa. Dan juga di sini aku melihat akan ada beberapa kecelakaan darat, laut, dan udara masih mendominasi, dan terganggunya radar bagi penerbangan juga ini masih akan mendominasi tahun 2025 di akhir tahun 2025 menjelang tahun 2026. Bahkan di sini juga intensitas angin dan air yang tinggi menyebabkan beberapa kecelakaan di laut dan juga di darat. Akan ada kecelakaan di darat juga di sini, dimulai dari kecelakaan kereta api sampai dengan kecelakaan beruntun dan juga kecelakaan terhadap pengendara atau pengemudi yang sering berjalan di arah ruas jalur tol. Rangkaian bencana alam terus terjadi. Tapi yang menakutkan bukan hanya bencana alam, karena akan ada era datangnya teknologi yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Dalam 10 tahun mendatang, bakal muncul robot-robot pintar yang bisa menggeser posisi manusia. Pada saat itulah akan datang sosok misterius yang menjadi penyelamat semesta. Karena ini merupakan akhir zaman, dan juga nanti dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan, masa manusia akan digantikan dengan masa-masa robotik. Dan juga di sini akan ada sinyal-sinyal atau akan ada benda-benda asing yang akan juga nanti aku lihat di sini ada sinyal-sinyal benda asing yang nantinya juga akan berkeliaran dan mulai akan muncul, bukan hanya isapan jempol, tapi ini akan menjadi fakta dan kenyataan. Dan berhati-hati, akan ada kehancuran bagi kelangsungan umat manusia yang akan digantikan dengan robotik juga. Ini akan sangat membahayakan. Teknologi yang semakin canggih juga bisa membunuh kelangsungan umat manusia. Tapi benarkah perang di Timur Tengah membawa dampak buruk pada kesehatan kita? Apa saja dampak perang besar itu bagi Indonesia? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Perang besar yang melibatkan negara-negara di Timur Tengah tidak hanya berdampak bagi masyarakat lokal, ada akibat yang ditimbulkan bagi umat manusia. Apalagi penggunaan senjata nuklir bisa membawa pengaruh buruk terjadinya wabah penyakit mematikan. Penyakit yang sangat ganas itu bisa dengan cepat bermutasi sehingga semakin membahayakan kesehatan. Yang jelas efek dari adanya perang dan juga penggunaan nuklir ini tentunya juga akan membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kesehatan khususnya, dan juga iklim cuaca ya, karena penyebaran dari virus ini juga akan ditularkan dan disebarkan melalui udara. Tentunya akan berdampak sangat luar biasa bagi negara kita Indonesia. Akan ada berbagai macam penyakit seperti aku lihat sebelumnya, akan ada wabah penyakit baru yang akan ditularkan atau disebarkan lewat udara ya, seperti penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan ataupun lebih kepada kepala, dan juga di sini pernapasan kepala ya, itu yang sangat dominan, dan ini juga yang akan menyebabkan kematian yang sangat luar biasa. Perang tidak hanya berdampak munculnya banyak penyakit, tapi juga berpengaruh bagi kelangsungan semesta secara menyeluruh. Dampak bagi alam semesta yang akan dirasakan yaitu akan banyaknya sumber penyakit, dan juga akan ada pencemaran melalui darat, laut, dan udara yang sangat mematikan. Dan juga dampak yang sangat mematikan ini juga tentunya akan berdampak pada alam semesta juga. Di sini akan adanya bencana juga yang sangat mematikan bagi umat manusia dan kelangsungan umat manusia. Maka begitulah, perang apalagi yang menggunakan senjata pemusnah massal bisa membawa banyak persoalan. Bukan hanya dampak langsung peperangan yang menakutkan, karena ada hal lain yang jauh lebih serius.
Tentunya dengan adanya kerusakan-kerusakan alam di wilayah sekitaran, bahkan penggunaan zat yang sangat aktif mengenai nuklir, ini juga akan membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kelangsungan umat manusia. Perang ternyata membawa pengaruh pada alam semesta. Banyak peristiwa maut yang dikirim alam semenjak manusia kehilangan jati diri. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menghindari bencana alam? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bencana alam datang silih berganti. Hingga kemarin, banjir bandang terus terjadi. Tidak ada yang bisa memprediksi sebuah bencana akan datang dengan segala kekuatannya yang menakutkan. Maka yang harus dilakukan adalah berbenah diri, serta semakin mendekatkan diri pada Yang Maha Pencipta. Apa yang harus dihindari di tahun 2025 sampai dengan penghujung tahun 2026 adalah kalau bisa jangan melakukan bepergian, dan juga kalau misalnya sangat terpaksa untuk melakukan bepergian juga kita harus senantiasa membacakan doa dan juga perbaikin iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu apapun kedepannya yang terjadi kepada dunia ini, karena memang sudah di fase masa 1000 tahun ya. Mendekatkan diri pada Ilahi adalah cara terbaik menghindari amukan bencana. Bersolawat serta terus berbuat baik juga bisa ditempuh untuk mempertebal keimanan. Perbanyak solawat dan juga perbanyak juga untuk memperbaiki diri kita, dan juga perbaikin juga ibadah kita, dan tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita menjaga dengan keimanan kita, serta kita juga menjaga yang namanya kesehatan kita, dan mulailah menggunakan masker karena dampak dari reaksi dan di sini ya radiasi dari nuklir itu sangat membahayakan sekali untuk pernapasan kita dan juga kelangsungan hidup umat manusia. Hingga bulan Juli ini, bencana alam masih datang dengan wajah yang paling menakutkan. Cuaca ekstrim berakibat terjadinya banyak mara bahaya. Tapi semogalah dengan mendekatkan diri pada Yang Maha Menolong agar selamat dari semua bencana. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.